Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Epic Inspiration. Kali ini kita akan menguak sosok perempuan hebat Susi Pujiastuti, si perempuan penenggelam kapal ilegal. Kawan Epic, siapa yang tidak kenal dengan nama Susi Pujiastuti? Perempuan energik, berani, nan kaya raya, yang pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 hingga 2019 era Presiden Joko Widodo ini. Susi Pujiastuti juga sosok pengusaha, pemilik, dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC, 6 Porter dan 3 Piaggio P180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 136 pilot, dengan 90 diantaranya merupakan pilot asing. Tahun 2012 Susi Air menerima pendapatan 300 miliar rupiah dan melayani 200 penerbangan perintis. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan, yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Perjalanan hidup Susi Pujiastuti tentu banyak liku-likunya. Putus sekolah demi bisa berjualan ikan, itu pula yang pernah dilakoni Susi Pujiastuti. Perempuan kelahiran 15 Januari 1965 di Pangandaran yang akrab disapa Susi ini memiliki ayah bernama Haji Ahmad Karlan, serta ibu yang bernama Hajah Sulasminah yang berasal dari Jawa Tengah. Kini Susi Pujiastuti dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita sukses asal Indonesia. Sektor bisnisnya lebih banyak di bidang perikanan dan hasil laut serta transportasi udara. Bisnis pertamanya menjadi pengepul ikan pada tahun 1983 di Pangandaran, Banten berbekal modal dari hasil menjual perhiasannya. Tahun 1996, Susi Pujiastuti kemudian mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk andalan lobster yang diekspor ke luar negeri. Susi Pujiastuti menjual produknya dari Asia hingga ke Amerika. Untuk menjaga agar produk hasil lautnya tetap segar hingga ke pelanggan, Susi Pujiastuti memberanikan diri meminjam uang ke bank senilai 20 miliar pada tahun 2004 untuk membeli pesawat Cessna Caravan dan mendirikan perusahaan transportasi udara bernama PT ASI Pujiastuti Aviation. Usaha transportasi udara ini juga berkembang pesat. Dari hanya memiliki satu pesawat, kini Susi Pujiastuti memiliki puluhan pesawat terbang untuk disewakan baik mengangkut hasil laut maupun penumpang. Semenjak Susi Pujiastuti ditunjuk sebagai Menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala, yang ditetapkan secara resmi pada 26 Oktober 2014, waktu itu, Susi Pujiastuti memilih melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan serta PT ASI Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan. Ini dilakukan Susi Pujiastuti untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Selain itu, alasan lain Susi melepas semua jabatannya adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Bukan Susi Pujiastuti namanya jika tidak pernah membuat kontroversi publik. Saat pelantikan, Susi juga sempat menuai kontroversi karena kedapatan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato, sesuatu yang tidak lazim dimiliki oleh Menteri Indonesia. Atas tindakannya ini, Susi sempat mendapatkan kritik maupun pujian di media sosial. Selama menjabat, Susi juga dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal, illegal fishing, di Laut Indonesia. Saya hitung 3, 2, 1, tenggelamkan! Susi Pujiastuti tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rentang waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Kapal berbendera Vietnam paling banyak ditenggelamkan yaitu sebanyak 276 kapal. Diikuti Filipina sebanyak 90 kapal,
Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Tiongkok 1 kapal, Belize 1 kapal, dan tanpa negara 1 kapal. Selama 2 tahun kebijakan tersebut diterapkan, stok ikan Indonesia bertambah 5,4 juta ton atau sekitar 76%. Pada tahun 2018, stok ikan mencapai 13,1 juta ton, lebih tinggi dari tahun 2015 yang hanya sebanyak 7,3 juta ton. Kebijakan tegas dalam memerangi pencurian ikan oleh Susi Pujiastuti juga berdampak pada meningkatnya ekspor ikan Indonesia. Langkah Susi menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan mendapat respon positif dan negatif dari berbagai pihak. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan yang merupakan bagian dari Kabinet Jokowi sendiri sempat mengkritik kebijakan Susi soal penenggelaman kapal. Luhut meminta Susi untuk fokus meningkatkan ekspor perikanan Indonesia. Pernyataan ini didukung pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Susi melelang kapal pencuri ikan ketimbang menenggelamkannya, bukan Susi namanya jika gentar. Susi Pujiastuti sempat tetap bergeming dan mengatakan langkahnya sudah sesuai dengan undang-undang serta dampaknya terasa dengan meningkatnya produktivitas perikanan. Susi enggan menggunakan metode lelang kapal karena berpotensi dibeli kembali oleh pencuri ikan dengan harga yang murah. Penenggelaman kapal juga dikritik menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Susi menjelaskan bahwa kapal-kapal yang ditenggelamkan akan menjadi terumbu karang. Selain itu, lokasi penenggelaman juga dipilih di area yang tidak ada terumbu karangnya dan kapal-kapal tersebut sudah dibersihkan dari benda yang berpotensi merusak lingkungan. Di luar negeri, kebijakan Susi mendapatkan apresiasi seperti dari WWF Internasional yang menganugerahinya Leaders for a Living Planet Awards atas komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di Indonesia. Hingga Oktober 2019, tercatat 556 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Demikian sekilas kisah hidup Susi Pujiastuti, si perempuan penenggelam kapal ilegal. Semoga kisah ini bisa menginspirasi banyak orang dan selama bertemu kembali dalam kisah inspiratif lainnya hanya di Epic Media Indonesia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.